Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal saya. Sebelumnya yang terhormat Profesor Dr. Ida Farida, CH.MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Meteorologi dan Pendidikan Kimia. Selanjutnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari analisis ketiga jurnal yang telah saya temukan. Langsung saja pada jurnal yang pertama, ini berjudul Kimi AR Application for User and Interactive Chemistry Learning dengan penulis Fauzi Salman dan juga kawan-kawan dengan Journal of Education Chemistry tahun 2023. Pada jurnal yang kedua berjudul Interacting with Three-Dimensional Molecule Structure Using an Augmented Reality Mobile App dengan penulis Jonah Kyler Awe dan juga kawan-kawan dengan Journal of Chemical Education tahun 2020, dan jurnal yang ketiga berjudul Molecule AR and Augmented Reality Application for Understanding 3D Geometry dengan penulis Julia Levy dan kawan-kawan dengan jurnal dari Journal of Chemical Education tahun 2024. Selanjutnya ada permasalahan pokok, di mana pada jurnal yang pertama dikatakan bahwa siswa SMA ini menganggap bahwa kimia itu terasa sulit, abstrak, dan juga tidak menarik. Dan juga kurangnya media visual 3D yang menjelaskan struktur dan unsur dari reaksi kimianya. Pada jurnal yang kedua, mahasiswa kesulitan memahami mekanisme reaksi organik karena biasanya diajarkan lewat gambar 2D dan juga tidak adanya aplikasi AR yang memungkinkan interaksi berlangsung dengan mekanisme reaksi. Pada jurnal yang ketiga, mahasiswanya sulit memahami geometri molekul 3D, stereokimia orbital, dan juga aplikasi AR yang ada sangat terbatas sehingga tidak lintas platform atau tidak bisa dikustomisasi untuk pembelajaran. Kemudian mengapa permasalahan ini sangat penting? Pada jurnal yang pertama itu dikatakan bahwa pemahaman konsep kimia yang abstrak ini akan mempengaruhi motivasi dan juga prestasi dari siswa. Dan juga AR ini dapat membuat visual 3D yang meningkatkan pemahaman. Pada jurnal yang kedua, mekanisme reaksi organik adalah dasar dalam kimia organik, yang mana jika mereka memiliki kesalahan dalam konsep, maka akan berdampak panjang. Kemudian spatial reasoning penting untuk kimia tingkat lanjut, dan juga pada jurnal ketiga, geometri molekul dan orbital adalah konsep dasar dalam kimia umum dan organik, sehingga pembelajaran modernnya ini dituntut untuk media interaktif dan juga termasuk Ada perumusan masalah atau tujuan dari penelitiannya. Pada jurnal yang pertama ini untuk mengembangkan aplikasi AR untuk membantu siswa SMA-nya memahami unsur, senyawa, dan juga reaksi kimia. Pada jurnal yang kedua ini untuk mengembangkan aplikasi AR yang memungkinkan mahasiswanya memvisualisasikan dan juga berinteraksi secara langsung dengan mekanisme penambahan nukleofil. Sedangkan pada jurnal yang ketiga ini untuk mengembangkan aplikasi AR lintas platform untuk memvisualisasikan geometri molekul, orbital, dan stereokimia menggunakan QR code. Adapun kerangka teoretik pada setiap jurnal, di mana kerangka teoretik dari ketiga penelitian ini berfokus pada pentingnya visualisasi dan juga spasial dalam kimia. Pada jurnal yang pertama itu, pembicaraan kimia ini membutuhkan representasi 3D agar si siswanya ini mampu memahami struktur atom dan juga molekul. Sedangkan pada jurnal yang kedua, itu didasarkan pada teori visualisasi spasial dan juga Collison teori, di mana menjelaskan bahwa reaksi kimia yang terjadinya ini jika molekul bertemu dengan orientasi dan juga energi yang tepat, maka AR ini akan membantu memperlihatkan proses ini secara langsung. Adapun pada jurnal yang ketiga, di sini menggunakan Johnston Triangle yang menjelaskan hubungan antara representasi makroskopik, mikroskopik, dan juga simbolik di dalam kimia, di mana AR-nya ini akan membantu menjembatani ketiganya sehingga si mahasiswanya ini akan lebih mudah untuk memahami struktur molekulnya. Selanjutnya ada subjek dan juga metode dalam penelitian. Nah, pada jurnal yang pertama itu subjek penelitiannya adalah 36 siswa SMA dengan metodenya menggunakan Agile Development untuk membuat aplikasi, kemudian yang diuji melalui kuesioner System Usability Scale atau SQS. Kemudian pada jurnal yang kedua, di sini subjeknya adalah 87 mahasiswa kimia organik, di mana penelitiannya menggunakan desain pretest post-test dengan mahasiswanya ini mengisi survei sebelum dan juga sesudah menggunakan aplikasi AR-nya. Lalu hasilnya nanti akan dibandingkan. Adapun pada jurnal yang ketiga,
itu subjeknya lebih dari 1.500 mahasiswa kimia, di mana aplikasi yang digunakan ini langsung saat perkuliahan melalui QR Code, kemudian mahasiswanya ini diberikan survei untuk menilai kemudahan penggunaan dan peningkatan pemahaman, setelah penggunaan ER tersebut. Selanjutnya ada instrumen data. Nah, hal ini menggunakan instrumen. Nah, kemudian untuk jurnal yang pertama ini menggunakan kebutuhan dan juga SUS untuk menilai kegunaan aplikasi. Untuk menggunakan survei Likert mengukur dan juga sel efisiensi sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi. Lanjut, pada jurnal 3 itu menggunakan persepsi mahasiswa dalam jumlah yang besar untuk menilai efektivitas ER-nya ini dalam membantu memahami struktur tidinya. Selanjutnya ada analisis data. Pada jurnal yang pertama ini menggunakan analisis deskriptif berupa persentase dan juga skor SUS ini untuk menilai tingkat kegunaan dari aplikasinya. Kemudian pada jurnal yang kedua ini membandingkan skor pretest dan prosesnya itu untuk melihat seberapa besar peningkatan pemahaman dari mahasiswa. Kemudian yang nantinya itu akan dianalisis dengan statistik deskriptif. Adapun pada jurnal yang ketiga ini menggunakan analisis persentase untuk menggambarkan tingkat penerimaan dari mahasiswa, kemudahan penggunaan aplikasi, dan juga peningkatan pemahaman konsep. Selanjutnya itu ada penemuan dan juga kesimpulan, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ER ini sangat membantu dan juga meningkatkan dari pemahaman kimia terhadap subjeknya. Pada jurnal yang pertama itu terbukti bahwa ER ini mudah digunakan dan juga membuat si pembelajaran kimianya lebih menarik. Bahkan tercatat data di sini sekitar 79,44% siswanya merasa terbantu. Kemudian untuk jurnal yang kedua, di sini terdata 45-66% mahasiswa merasa lebih percaya diri memahami mekanisme reaksi dan juga aplikasinya sangat diterima dan membantu dari visualisasi 3D-nya. Untuk jurnal yang ketiga ini, sebanyak 88% mahasiswa merasa aplikasi membantu memahami struktur 3D dan juga sangat mudah untuk digunakan untuk meningkatkan engagement akademik. Yang terakhir itu ada manfaat untuk rencana penelitian. Jadi dari ketiga jurnal ini itu saya memperoleh inspirasi bahwa teknologi R ini sangat bagus gitu ya untuk digunakan untuk menjelaskan konsep kimia yang abstrak. Nah, hal ini saya negatif seperti beku dan juga garam pada es, di mana ini dapat untuk menampilkan info air dan juga secara visual, sehingga siswanya akan lebih mudah untuk memahami konsep dari sifat kualitatif tersebut gitu. Untuk selanjutnya ada research gap dari ketiga artikel, di mana pada jurnal pertama itu fokusnya kepada itu untuk memvisualisasikan unsur dan reaksi sederhana, sehingga siswanya itu dapat tergambarkan terkait reaksi kimianya. Adapun untuk kelemahan atau gapnya itu yang pertama tidak mengukur peningkatan learning outcome, hanya kepuasan pengguna. Kemudian yang kedua itu hanya digunakan pada siswa SMA pada skala kecil, sekitar 36 siswa. Kemudian belum digunakan pada materi kimia yang lain seperti misalkan sifat koligatif ataupun stoikiometri. Yang keempat itu tidak ada uji efektivitas pembelajaran seperti post-test dan pretest. Adapun pada jurnal yang kedua itu fokus untuk mekanisme reaksi organik, di mana reaksi penambahan nukleofil dan juga kelemahannya yang pertama itu sangat spesifik pada kimia organik, jadi tidak dapat diterapkan langsung pada konsep fisika kimia ataupun kimia larutan. Kemudian tidak menilai motivasi ataupun keterlibatan siswa secara mendalam dan juga tidak menguji efek dari ER ini secara jangka panjang terhadap pretensi pemahaman siswa atau mahasiswanya. Kemudian untuk jurnal yang ketiga itu fokus untuk geometri molekul, orbital, dan geostekometri menggunakan QR code, di mana kelemahan atau gapnya ini berfokus ke struktur bukan fenomena kimia nyata, kemudian tidak menguji meningkatkan kemampuan pemecahan masalah atau tidak, juga tidak menerapkan AR pada konteks kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya itu ada 3 jurnal pembanding lain. Untuk jurnal yang pertama itu ditulis oleh Irwansyah pada tahun 2018, ER pada kimia molekul. Dengan gapnya itu fokus pada model geometri molekul, tidak menghubungkan dengan fenomena makroskopik, dan juga penelitiannya ini masih dalam bentuk uji coba awal, jadi belum pada kelas dengan skala yang besar. Kemudian pada jurnal yang kedua ini ditulis oleh Chai pada 2014, di mana ER-nya ini digunakan untuk kimia dasar,
Dengan gapnya itu hanya mengukur peningkatan nilai siswa, tapi tidak menilai dari keterlibatan dan juga motivasi dari siswanya itu sendiri. Kemudian aplikasinya ini berbasis desktop, bukan mobile, sehingga ini tuh sangat sulit untuk dipakai di sekolah-sekolah yang sudah modern. Adapun untuk jurnal yang ketiga itu ditulis oleh Wijaya, di mana R-nya ini untuk sifat koligatif dalam pembelajaran kimia dan gap-nya berupa yang pertama hanya fokus pada peningkatan skor pretest dan juga proses siswa, tapi tidak menilai motivasi intrinsik ataupun keterlibatan jangka panjang siswa dalam konteks fisik kimia dan juga yang kedua itu aplikasi berbasis mobile tetapi tidak terintegrasi dengan fenomena sehari-hari seperti titik beku dalam es krim. Sehingga, aplikasi ini dirasa kurang relevan untuk aplikasi praktis di sekolah-sekolah di Indonesia. Selanjutnya ada research gap di mana AR ini digunakan untuk menjelaskan fenomena kimia nyata berbasis sifat koligatif. Semua aplikasi AR yang ada hanya berfokus pada model molekul, kemudian mekanisme reaksi, struktur 3D, dan belum adanya AR untuk penurunan titik beku es krim garam, larutan ataupun larutan. Dan fokusnya ini hanya pada model geometri molekul, jadi tidak menghubungkan dengan fenomena secara makroskopik gitu. Dan juga yang terakhir itu penelitiannya masih dalam bentuk uji coba awal, jadi belum pada kelas dengan skala besar. Selanjutnya ada gap yang kedua ini, tidak ada penelitian AR yang menilai efektivitas pembelajaran kimia fisik berbasis fenomena kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti fenomena nyata dalam garam yang menurunkan titik beku es di jalur salju, proses pembuatan es krim tradisional, ataupun air laut yang tidak membeku pada 0 derajat Celcius. Nah, jadi belum ada aplikasi AR yang memvisualisasikan interaksi partikel pada fenomena-fenomena tersebut. Adapun kesimpulannya, kurangnya pengembangan aplikasi AR yang komprehensif memadukan materi kimia dasar dan fisika kimia, khususnya pada sifat koligatif larutan dan fenomena nyata. Kemudian evaluasi pembelajaran masih terbatas pada aspek nilai dan juga persesif minim evaluasi longitudinal dan juga motivasi siswa. Selanjutnya aplikasi AR ini kurang kontekstual dan juga kurang mengintegrasikan fenomena sehari-hari untuk budaya lokal sehingga berpotensi kurang relevan dan juga kurang menarik bagi siswa-siswa di Indonesia. Teknologi yang digunakan ini kadang dirasa kurang user friendly sehingga perlu dikembangkan platform mobile yang sekiranya lebih mudah diakses. Terus selanjutnya ini minim fitur interaktif dinamis dan juga pelatihan pemasaran masalah yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran kimia. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah, di mana permasalahan yang pertama ini terkait bagaimana pengembangan aplikasi reality atau AR ini berbasis mobile yang nantinya itu bisa mengintegrasikan konsep sifat koligatif dan fenomena titik beku dalam misalnya pada pembuatan SIM yang tradisional, meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan belajar siswa SMA. Adapun permasalahan yang kedua ini, bagaimana efektivitas pengguna aplikasi AR tersebut dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika kimia, retensi pengetahuan siswa jika dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya ini ada rancangan judul proposal sesuai dengan permasalahan terkait pengembangan aplikasi AR berbasis mobile untuk visualisasi fenomena titik beku pada larutan dan juga dampaknya terhadap motivasi belajar siswa SMA. Dan yang kedua ini terkait integrasi teknologi AR untuk meningkatkan engagement dan juga pemahaman materi sifat koligatif melalui simulasi fenomena es krim tradisional. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.